Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nilamsari. Saya berasal dari kelas 3A Farmasi Universitas Merdeka Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mata kuliah farmasi kualitatif, yaitu sulfonamida. Pada 1932, Demak, Prontosil zat warna azo itu efektif terhadap Streptococcus beta, Haemolyticus, dan bakteri lain. Kemudian, Prontosil dikonversi menjadi metabolit aktifnya yaitu sulfanilamida atau para-aminobenzen sulfonamida. Sulfonamida adalah turunan dari sulfanilamida. Gugus senyawa. Ini ada PABA, sulfanilamida, sulfametazol, sulfixazole. Itu berbagai variasi pada radikal R, pada gugus amida, dan pada gugus amino, menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan daya antibakteri sulfonamida. Kebanyakan sulfonamida tidak larut dalam air dan hanya garam natrium larut. Kemudian adanya aktivitas antimikroba. Sulfonamida mempunyai spektrum yang sangat luas, tapi kurang kuat dibandingkan antibiotik. Daya kerja umumnya itu bakteriostatik, tapi pada kadar tinggi, dalam urin daya kerjanya itu bakterisid. Mekanisme kerjanya, berdasarkan antagonisme saingan atau kompetitif. Ini dapat dilihat ya struktur mekanisme kerjanya. Kuman membutuhkan PABA atau P-amina benzoid acid untuk membentuk asam folat. Asam folat ini digunakan untuk sintesis purin dan DNA atau RNA. Sulfonamida menyaingi PABA dengan menghambat atau mengikat enzim dihidropteroat sintase sehingga menghambat pembentukan asam folat. Sulfonamida ini juga dapat menyebabkan bakteri keliru menggunakan sebagai pembentukan asam folat. Sintesis asam folat, purin, dan DNA atau RNA gagal sehingga pertumbuhan bakteri terhambat. Resistensi bakteri, kita tahu resistensi bakteri itu terjadi jika obat antibiotik tersebut tidak dikonsumsi secara habis. Resistensi biasanya itu irreversibel tetapi tidak disertai resistensi silang terhadap kemoterapeutik lain. Resistensi kemudian disebabkan karena yaitu pertama itu meningkatkan produksi PABA atau mengubah struktur molekul enzim yang berperan dalam sintesis asam folat. Kemudian banyaknya galur Genococcus, Staphylococcus, Meningococcus, Pneumococcus, dan Streptococcus yang sudah resisten. Obat lain yang bisa menghambat kerja sulfonamida yaitu obat yang mirip PABA tidak boleh diberikan bersamaan sulfa karena akan meniadakan efek sulfa. Untuk obatnya itu ada prokain, benzokain, dan para aminosalisilat. Kemudian secara farmakokinetik itu ada absorpsi. Absorpsi itu secara umum terjadi dalam sel, mudah dicerna dan cepat kecuali sulfonamida yang digunakan secara lokal untuk infeksi usus seperti sulfametazin, sulfadiazin, dan sulfamethoxin. Itu secara oral. Distribusi kadar sulfa aktif dalam urin 10 kali lebih tinggi daripada dalam plasma. Cocok untuk disinfektan saluran kemih. Sulfa tersebar ke seluruh jaringan. Sulfa dapat melalui sabar uri sehingga dapat menimbulkan efek antimikroba dan efek toksik pada janin. Metabolisme terjadi perubahan secara asetilasi dan oksidasi. Hasil oksidasinya menyebabkan reaksi toksik sistemik berupa lesi di kulit dan reaksi hipersensitif. Kemudian hasil asetilasinya menyebabkan hilangnya aktivitas obat. Bentuk asetil dari beberapa sulfa sukar larut dalam air sehingga sering menimbulkan kristal urea dan komplikasi ginjal lainnya. Itu ada ekskresi. Hampir semua sulfa diekskresi melalui ginjal, sedikit yang diekskresi melalui feses, empedu, dan ASI.
sulfonamida dengan absorpsi dan ekskresi cepat itu adanya sulfisoxazol, itu merupakan prototip golongan ini dengan efek antibakteri kuat, kemudian distribusinya sampai cairan intrasel, kadar puncak dalam plasma 2-4 jam, kemudian diekskresi melalui urin selama 24 jam, kadar dalam urin jauh lebih tinggi. Sulfonamida yang sedikit diabsorpsi itu ada sulfasalazin, absorpsinya distal, dan sangat lambat, digunakan untuk terapi ulceratif, solitis, atau ringan sedang, dan regional enteritis. Sulfamida untuk topikal itu bisa di kulit ya. Contohnya sulfacetamin adalah turunan sulfanilamida, larutan garamnya digunakan untuk infeksi mata. Lagi sulfadiazin untuk mencegah infeksi luka bakar. Kemudian ada sulfonamida kerja panjang yaitu sulfadoxin. Masa kerjanya 7-9 hari, digunakan untuk kombinasi dengan pyrimethamine sulfadoxin, pyrimethamine 500 mg atau 25 mg untuk anti malaria yang resisten terhadap kloroquinon. Kemudian interaksinya, sulfonamida ini dapat berinteraksi pada antikoagulan, itu diberikan secara oral, kemudian antidiabetik sulfonylurea dan phenytoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang materi antihistamin dengan mata kuliah kimia farmasi kualitatif. Antihistamin, pengertiannya, antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin H1, H2, H3, dan H4 dalam tubuh. H ini adalah antagonis. Untuk antagonis H1 paling banyak berperan dalam alergi, namun bisa juga vasodilatasi dan bronkokonstriksi atau asma. Lokasinya yaitu terdapat di otak, bronkus, sistem kardiovaskular, adrenal, medula, dan sel endotelia. Berkompetisi dengan histamin untuk mengikat reseptor untuk meringankan reaksi alergi seperti rinitis dan urtikaria. Contoh obatnya yaitu ada loratadin, terfenadin, dan astemizole. Pada antagonis H2 itu berlokasi di sel parietal lambung yang berperan dalam sekresi asam lambung. Cara kerjanya dengan mengikat reseptor H2 pada membran sel parietal dan mencegah histamin menstimulasi sekresi asam lambung. Contoh obatnya ada ranitidin, cimetidin, dan famotidin. Kemudian ini adalah gambaran tentang H1, H2, H3, dan H4. H1 itu kita udah tahu pada alergi, H2 itu pada asam lambung, kemudian H3 itu neurotransmission. Neurotransmission itu yaitu bagian saraf ya. Kemudian ada immunomodulation itu bagian imun. Kemudian ini ada histamin. Histamin dibebaskan dari mast sel oleh berbagai macam faktor seperti suatu adanya reaksi alergi, kecelakaan, dengan cedera serius, dan sinar UV dari matahari. Fungsi dari histamin itu sendiri terutama pada proses peradangan dan pada sistem daya tangkis. Kemudian adanya aktivitas terpenting dari histamin adalah yang pertama itu ada kontraksi otot polos, bronchi atau usus dan rahim. Kemudian ada vasodilatasi semua pembuluh dengan menurunkan tekanan darah. Kemudian adanya memperbesar permeabilitas kapiler untuk cairan dan protein dengan akibat undema dan pengembangan mukosa. Kemudian adanya hipersekresi ingus dan air mata, ludah, dahak, dan asam lambung. Kemudian ada stimulasi ujung saraf dengan eritema dan gatal-gatal. Di sini adanya berdasarkan strukturnya, antihistamin ini ternyata dibagi menjadi 5. Di antaranya ada amino alkyl ether, kemudian ada etilendiamin, kemudian ada piperazine, kemudian ada propilamin, kemudian ada phenothiazine. Sifat dari golongan antihistamin yang tadi yaitu ada bersifat basah, kemudian ada tidak larut dalam air, rasa pahit, larut dalam HCl menjadi bentuk garam yang larut dalam air dan etanol, dan dalam bentuk basah golongan antihistamin ini larut dalam kloroform dan pelarut organik.
Kemudian adanya reaksi uji warna. Pertama Maillard, kemudian ada FeCl3, kemudian ada H2SO4 pekat, HNO3 pekat, Marquis, dan 2 tetes formalin. Ada reaksi Prohde, kemudian ada reaksi Fehling dan Mandelin, dan Cuprifil dan PDAB HCl, kemudian ada pari. Kemudian adanya reaksi pengendapan atau kristal umumnya, reaksi kristal golongan antihistamin dengan aseton air, asam pikrat, dan Reinecke. Kemudian adanya cara pemberian antihistamin biasanya diberikan secara oral, tetapi ada juga yang diinjeksi terutama untuk pengobatan shock, anafilaksis. Kemudian antihistamin juga digunakan dalam pengobatan mual dan muntah. Contoh obatnya itu cimetidin. Contoh obat antihistamin yaitu ada CTM atau bisa nama lainnya chlorpheniramine maleat. Kelompok antihistamin sedatif, indikasinya ada urtikaria, rinitis alergi, gigitan serangga, alergi obat, anafilaksis, alergi makan, alergi serum. Dosis oralnya itu 4 mg setiap 4-6 jam sekali. Itu bisa diberikan secara sukutan atau IM atau intravenal lainnya. Kontraindikasinya epilepsi, penyakit hati, asma karena memiliki sedikit efek pada bronkospasme, alergi. Kemudian efek sampingnya itu bisa mengantuk, tidak bertenaga, pusing, mulut kering, penglihatan kabur. Efek farmakodinamik, kita tahu farmakodinamik itu secara efek luarnya gitu itu dan antagonis antihistamin H1 kuat yang melawan efek yang diinduksikan histamin seperti peningkatan permeabilitas kapiler dan konstriksi otot polos GA1 serta otot polos pernapasan. Efek anestesi lokal yang dapat menyebabkan depresi atau stimulasi sistem saraf pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu barbiturat. Senyawa barbiturat adalah senyawa turunan dari asam barbiturat, di mana digunakan sebagai depresan saraf pusat atau sebagai anestesi dan sedasi. Struktur dasarnya itu asam barbiturat. Kemudian, secara umum sifat-sifatnya itu yaitu berupa zat padat, kristal putih atau tidak berwarna dan rasanya sedikit pahit. Tidak larut dalam air, bentuknya keto, tapi mudah larut dalam CaCl3, ether, dan lain-lainnya. Kemudian dapat bereaksi asam lemah dan dapat membentuk garam yang larut dalam air, misalnya dengan NaOH dan KOH. NaOH dan KOH itu merupakan basa kuat. Kemudian, larutan garam Na atau kalium dalam air tidak stabil dalam pemanasan. Selanjutnya, barbiturat selama beberapa saat telah digunakan secara ekstensif sebagai hipnotik dan sedatif. Namun sekarang, kecuali untuk beberapa penggunaan yang spesifik, barbiturat telah banyak digantikan oleh benzodiazepin yang lebih aman. Barbiturat menyebabkan toleransi enzim metabolik obat, dependensi fisik dan gejala putus obat yang hebat. Paling mengerikan, dapat menyebabkan koma dalam dosis toksik. Barbiturat tertentu seperti tiopental karena bekerja sangat singkat dan masih digunakan sebagai induksi anestesia. Dalam larutan basah, mudah terurai terutama bila dipanaskan. Jadi, jika barbiturat ini diproduksi dengan dosis yang toksis, maka dapat menyebabkan koma. Penggolongan barbiturat disesuaikan dengan lama kerjanya terbagi 3. Yang pertama, barbiturat kerja panjang, contohnya itu fenobarbital, digunakan dalam pengobatan kejang. Kemudian ada barbiturat kerja singkat, contohnya itu pentobarbital, secobarbital, dan amobarbital yang efek sebagai sedatif dan hipnotik. Kemudian ada barbiturat kerja sangat singkat, contohnya itu tiopental yang digunakan untuk induksi intravena anestesia.
Kemudian ini ada bereaksi dan hasil uji dari reaksinya. Jenis-jenis barbiturat itu contohnya ada pari, itu hasil reaksinya berwarna, vanilin itu berwarna, Zuiker atau campuran CuSO4 dan pyridin itu berwarna, dan kemudian adanya endapan, kemudian ada biuret atau CuSO4 dan tambah MaOH itu berwarna, ada iodoform yaitu endapan, kemudian ada bau, kemudian santidrol, kemudian endapan, kemudian ada formaldehid itu berwarna butypertia, itu ada endapan kristal, resorcinol itu berwarna, dan merkuri itu adanya endapan. Kemudian reaksi identifikasinya itu ada ada dua, yaitu secara kimia. Itu ada reaksi warna, reaksi pengendapan, reaksi selektif terhadap substitusi, reaksi spesifik. Kemudian secara fisik adanya titik label dan kromatografi. Contoh senyawa barbiturat itu ada veronol, barbital, sneryl, biteta, lumina, kemudian ada amital, isoporal, pentotal, dan tiopental. Adanya reaksi warna ada 3 reaksi uji ya. Yaitu yang pertama reaksi pari, kobalt, nitrat atau metanol ditambah amonia itu masuk kompleks warna ungu, yaitu positif juga untuk theobromin atau petalamid. Kemudian ada reaksi uji Zuiker, yaitu zat tersebut dilarutkan dalam metanol atau alkohol ditambah beberapa tetes bereaksi Zuiker yang menghasilkan terbentuknya warna ungu biru. Kemudian adanya reaksi Bucci dan Perlia, zat yang dilarutkan dalam CaCl3 ditambah bereaksi yang terdiri dari 0,5 ml CaNO3 0,001 molar dan metil alkohol absolut ditambah 0,5 ml molar isobutilamin dalam CaCl3 itu menghasilkan adanya terbentuk warna ungu biru. Cukup sekian penjelasan dari barbiturat ini. Semoga materinya dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.